Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Eranda dari kelas TF4701. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah saya buat mengenai estimasi air yang mengalir dengan teorema Torricelli menggunakan metode Runskuta dan Simpson 1/3. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya memberi topik ini, yaitu mengangkat fenomena nyata, yaitu aliran air yang keluar melalui lubang di dasar silinder, dengan menekankan bahwa hubungan antara ketinggian air dan debit merupakan persoalan diferensial, menggunakan pendekatan numerik yaitu metode Runkuta Orde 4 dan Simpson 1/3 serta persamaan Torricelli. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemodelan hubungan antara tinggi air dan kecepatan aliran. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan secara numerik tinggi air terhadap waktu menggunakan metode Runkuta Orde 4. Yang ketiga, bagaimana menghitung volume air yang keluar menggunakan Simpson 1/3. Yang keempat, seberapa besar perbedaan antara solusi numerik dan analitik. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menyusun model matematis menggunakan hukum Torricelli. Yang kedua, menghitung perubahan tinggi air terhadap waktu menggunakan metode Runkuta Orde 4. Yang ketiga, menghitung volume air yang keluar menggunakan Simpson 1/3. Dan yang keempat, membandingkan hasil numerik dengan analitik. Selanjutnya ada landasan teori dan model matematis. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama model matematis menggunakan teorema Torricelli dengan persamaan umum adalah V sama dengan akar 2GH, di mana V sendiri adalah laju aliran fluida sama dengan akar 2GH. G merupakan percepatan gravitasi dan H adalah ketinggiannya. Selanjutnya ada penurunan persamaan diferensial dengan persamaan A dikali dH per dt sama dengan minus A dikali akar 2GH, di mana A besar di sini merupakan luas penampang dari silindernya dan A kecil merupakan luas penampang dari lubangnya. Nah, setelah persamaan diferensial diintegralkan, kita mendapatkan bentuk analitik tinggi air terhadap waktu, yaitu persamaannya adalah HT sama dengan akar H0 dikurangin A akar 2G per 2AT dikuadratkan, di mana HT merupakan tinggi air terhadap waktu dan H0 adalah ketinggian awalnya. Selanjutnya ada metode Runkuta, yaitu yang pertama penyelesaian orde persamaannya, dH per dt sama dengan minus A akar 2GH per A, dan metode Runkuta ini menggunakan 4 estimasi, yaitu K1, K2, K3, dan K4 yang digunakan secara bertahap dan menggunakan delta T sebagai interval waktu kecilnya, sehingga didapatkan persamaan K1, K2, K3, K4-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada metode Simpson 1/3 yang digunakan untuk estimasi air yang keluar. Yang pertama, debit aliran terhadap waktunya, yaitu A akar 2G HT, di mana HT merupakan ketinggian air terhadap waktu yang telah kita dapatkan dari metode sebelumnya, yaitu metode Runkuta Orde 4. Selanjutnya kita bisa mendapatkan estimasi volume air yang keluar, di mana volume air yang keluar adalah integral 0 sampai waktu tertentu, QT atau debit aliran terhadap waktu dt. Selanjutnya, didapatkan bahwa integral QT 0 sampai T dt sama dengan H per 3 Q0 ditambah 4 sigma QI untuk yang ganjil ditambah 2 sigma QI untuk yang genap. Nah, berikut adalah source code-nya. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari running shortcode sebelumnya, yaitu saya menginputkan radius ataupun jari-jari silinder sebesar 0,05 meter dan radius jari atau jari-jari lubang sebesar 0,01 meter dengan ketinggian awal air 0,2 meter dan waktu simulasi sebesar 3 detik. Hasilnya adalah tinggi air secara numerik maupun analitik di waktu 3 detik menghasilkan hasil yang sama, yaitu 0,0329 meter. Nah, dari hasil yang diperoleh, tinggi air dalam silinder telah mengalami penurunan yang drastis dari 0,2 meter menjadi 0,0329 meter. Hal ini menunjukkan bahwa laju pengosongan air di awal waktu itu terjadi sangat cepat karena tekanan hidrostatis yang masih tinggi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, laju aliran menurun karena tinggi air yang mempengaruhi tekanan juga semakin kecil, sesuai dengan karakteristik aliran yang dikendalikan oleh gravitasi, di mana kecepatan keluarnya fluida berbanding lurus dengan angka dari ketinggian kolom airnya.
Selanjutnya ada volume yang keluar pada waktu 3 detik, yaitu sebesar 1,3122 liter. Hal ini masuk akal jika dibandingkan dengan kapasitas awal air, di mana sebesar 1,57 liter. Nah, artinya dalam waktu 3 detik, sekitar 80% air telah keluar dari silinder. Selanjutnya ada waktu air habis secara analitik, yaitu 5,05 second. Nah, jika waktu simulasi diganti menjadi 5,05 second, maka ketinggian air sudah nol dan air telah keluar semua dari tangkinya sesuai dengan uh, hasil waktu habis analitiknya. Nah, dapat disimpulkan bahwa silinder tidak kosong saat waktu 3 second. Nah, berikut merupakan plot grafik dari hasil running sebelumnya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, model Torricelli berhasil menggambarkan penurunan tinggi air secara fisik melalui persamaan diferensial. Metode Skuta orde 4 akurat menghitung tinggi air dengan hasil numerik mendekati ataupun sama dengan solusi analitiknya. Yang ketiga, metode Simpson 1/3 mampu mengestimasi volume air yang keluar dengan presisi yang tinggi, yaitu 1,3122 liter dari total 1,57 liter dalam waktu 3 detik. Yang keempat, sebagian besar air keluar di awal waktu karena tekanan hidrostatis yang tinggi dan air akan habis sekitar 5,05 second. Yang kelima, hasil simulasi realistis dan dapat divalidasi secara eksperimen sederhana. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.